Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Mari simak videonya. Pertama, hal yang akan kita bahas adalah pengertian kedaulatan dan bentuk-bentuknya. Yang kedua, kita akan membahas apa saja teori kedaulatannya. Setidaknya ada 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Baiklah, mari kita bahas untuk yang pertama, yaitu pengertian kedaulatan dan bentuk dari kedaulatan itu. Ya, pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan diri, oleh, dan untuk rakyat. Menurut pendapat Jean Bodin, ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dari suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu A. Asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. C. Tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, tetap dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta D. Tidak terbatas. Artinya kekuasaan ini tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Selanjutnya kita akan membahas bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara itu terdiri dari 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Pertama, mari kita bahas kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar itu memiliki arti sebuah kekuasaan yang berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atas perdamaian, atau ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang macam-macam dari teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Pertama-tama mari kita bahas mulai dari teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah.
Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus tahun 354 sampai 430 Masehi, Thomas Aquino 112-15 Masehi sampai 1274 Masehi, F. Hegel 1770 Masehi sampai 1831 Masehi, dan F. J. Stahl. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang masa lalu dengan Kaisar Tennohei-ka sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja, pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Di sebelah merupakan gambar Aurelius Augustinus. Selanjutnya ada teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolò Machiavelli dari tahun 1467 sampai 1527 Masehi. Melalui karyanya Principle, ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dikembangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan atau leges imperi. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes dari tahun 1588 sampai dengan 1679, yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak dari seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin 1530 sampai 1596, F. Hegel 1770 sampai dengan 1831, G. Jelinek 1851 sampai dengan 1911, dan Paul Laban dari 1879 hingga 1958. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Ada teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan
dan kesadaran hukum negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, mewajibkan penegakan hukum, dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Dewey. Yang kelima, ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dari 1688 hingga 1755 dan J.J. Rousseau dari 1712 hingga 1778. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. Dari J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Yang kedua dari Johannes Atulusium menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih juga oleh rakyat. Menurut John Locke, menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui a. Pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Lalu B. Ada Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang keempat, menurut Montesquieu, seorang ahli dari Prancis berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau yang biasa disebut dengan separated of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak memengaruhi dan tidak ikut campur terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut juga dengan kekuasaan kehakiman. Terima kasih, semoga kalian semua paham. Semangat belajar ya.